Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NPM 2642300086 dari Prodi PGSD dan dari kelas 4C. Di sini saya akan membahas materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Kurikulum adalah jantung dari sistem pendidikan suatu negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi, pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangannya zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Nah, mengapa ya kurikulum itu harus diubah dan harus diperbarui? Perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Berikut alasan mengapa kurikulum harus diubah dan harus diperbarui, yaitu yang pertama, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mengkomendasikan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menyongsong perubahan global. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ada kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi, yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lainnya, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu ada kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini, berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Yang ketiga yaitu ada kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum ini di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. Nah, yang keempat yaitu ada kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pengerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Dan yang kelima yaitu ada kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun. Tahap pertama di masa pemerintah Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien.
Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam Produser Pengembangan Sistem Instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau juga rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Akhirnya, beberapa mata pelajaran mengalami perubahan nama seperti contohnya ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Dan juga ada mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Yang keenam yaitu ada kurikulum 1984. Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disebut juga dengan PSBP. Yang ketujuh yaitu ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke catur bulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan dari nama SMP, Sekolah Menengah Pertama, menjadi SLTB, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA, Sekolah Menengah Atas, menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSBP dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Yang kedelapan yaitu ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini dihentikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTB menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Yang kesembilan yaitu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau juga disebut dengan KTSP 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Yang ke-10 yaitu ada kurikulum 2013 atau juga disebut dengan K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik.
Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini antara lain yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dan yang ke-11 yaitu ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbud pada bulan Februari 2002 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evaluasi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi kualitas pendidikan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum yaitu menjadi kunci penciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Baik, itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.